Itulah sebabnya aku menyiapkan diri. Ya. Dan cara paling efektif menyiapkan diri itu supaya jadi baik, akselerasinya puasa. Itulah sebabnya Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban, sunnah. Jelas ya? Itu kemuliaan pertama Sya'ban. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Kata Nabi, wa baina Ramadan, karena akan datang Ramadan yang keistimewaannya lebih dahsyat lagi. Maka kita harus masuk ke Ramadan dalam keadaan yang sudah baik. Kalau belum baik, nanti adaptasinya lambat. Orang sudah meraih keistimewaan, kita masih adaptasi. Maaf, bukan kita ya. Ada orang yang masih adaptasi gitu. Kan kita tidak pengen ikutan gitu ya. Oke? Baik. Jadi, apa yang Nabi ungkap? Satu, membiasakan diri saat Sya'ban akan memudahkan adaptasi tubuh kita menjalani ibadah di Ramadan. Metabolisme tubuh kita tuh sudah mulai menyesuaikan. Nah, ini fikih, maaf teman-teman, maaf saya dengan kalimat ini. Saya dengan teman-teman mu'alaf. Tahun ini pertama kali puasa, latihannya Sya'ban. Oke, ada anak-anak misalnya baru tumbuh nih, mau balik tahun ini, latihannya Sya'ban. Jadi sampai zuhur bukanya itu Sya'ban. Terus sampai dia kuat asar. Nabi itu ngajarinnya simple, sayang banget sama anak-anak cucu gitu ya. Jangan dipaksa, Bu, karena Allah saja tidak menghisap. Anak belum balik, dia dilatih puasa tuh. Mama lapar zuhur, buka. Alhamdulillah, nah. Asar tuh mama lapar, sudah nggak tahan lagi. Tahannya nak 2 jam lagi gitu ya. Nggak usah, buka. Biarkan dia bertahap. Dia merasakan kenikmatannya. Nanti dari gitu, adaptasi tubuhnya naik. Besoknya teruskan lagi sampai dia kuat ke maghrib. Begitu Ramadan, terbiasa. Jelas ya? Itu gambarannya. Jadi secara jasmani terlatih, kemudian secara rohani disiapkan jadi baik. Kenapa? Karena secara rohani, spirit kita dibagi oleh Allah pada 3 bagian. Jadi ada 3 kelompok manusia berdasar keimanannya, spirit imannya dalam memasuki Ramadan. Dan ini hanya diungkap dengan 1 huruf saja, ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran, ya. Yaitu huruf panggilan, harfun nida. Oke? Huruf panggilan itu ada 14 dalam bahasa Arab. Nah, teman-teman santri nih ya, kalau nanti belajar gramatikal, nah, Ustaz, cari kitab Nahwu tuh, Syarah Alfiyah bin Malik, Syarah Ibnu Aqil, yang tahqiq editorialnya Muhyiddin Ad-Darwishi. Cari jilid pertama, nanti ada footnote di situ saat masuk pembahasan panggilan nida. Ada 14, bisa A, bisa Ya, Ayah, dan seterusnya. Tapi di Quran yang digunakan cuma 1, ya 361 kali. Kenapa? Karena secara fungsional, huruf ya ini bisa mencakup semua fungsi. Dia memanggil yang dekat, menengah, atau jauh. Maaf, harfun nida, linida'il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Huruf yang digunakan memanggil objek, baik yang dekat, menengah, ataupun jauh. Teruskan, nanti saya balik untuk menegaskan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Oke, ayyunya munada untuk menguatkan sebuah hukum, haknya tanbih mengingatkan orang yang dipanggil menunaikan hukum itu. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Oke, kata sambung konjungsi menunjuk pada objek tanpa batas, semua tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, apapun statusnya, kaya, cukup, punya kedudukan atau tidak, terpanggil dengan itu dan disatukan dengan iman. Jadi kalau kita buka ayat puasa ini yang turun tadi di bulan Sya'ban, ya, baik, di hari Senin tadi tahun 2 Hijrah, ya ayyuhalladzina amanu, kurang lebih tafsirnya begini. Hei semua pemilik iman, yang aku mengetahui bahwa kadar imanmu itu berbeda-beda. Ada yang tipis sehingga jauh jaraknya dariku, ada yang menengah sehingga standar saja denganku, ada yang kuat sehingga begitu dekat denganku. Aku ingatkan ya, aku tegaskan, aku akan berikan anugerah satu ibadah yang dengan itu yang jauh akan dekat, yang menengah semakin mendekat, dan yang dekat semakin lekat denganku. Jadi orang-orang yang mengatakan beriman saat akan masuk Ramadan oleh Allah dibagi 3 golongan. Ada yang imannya masih tipis, cirinya jauh dari Allah. Cara ngukur iman gini, standarnya ada di Quran surah 8 ayat kedua. Jadi kalau siang ini kita pengen ngukur, tadi kan ukuran manusia sudah ya. Sekarang kita ngukur imannya ada di level mana. Ya, kritik ada levelnya, iman ada levelnya. Ya.
Ini ada iman. Oke, apa ukurannya? Quran surah 8 Al-Anfal ayat 2. Di situ pakai innama, adatul hasri, huruf pembatas. Innamal mu'minuna. Sungguh orang beriman itu ciri standarnya sebagai berikut, kata Allah. Idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, didengar oleh telinganya, wajilat qulubuhum, maka ada konfirmasi getaran dalam hatinya. Oke? Itu getarannya beda tuh. Diperdengarkan nama Allah, tadi didengar oleh telinga, telinga itu udzun, jamaknya adzan. Maka setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah untuk mengonfirmasi getaran iman kita. Ada nggak? Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu pasti kalau iman ada getaran di hati, ada konfirmasi. Ya Allah, sudah adzan. Pernah begitu? Ya? Nah kalau nggak punya itu nggak akan ada. Getarannya beda dengan getaran kasih sayang, cinta. Getaran di jalan ada pelanggaran, melihat polisi gitu kan, ada getaran juga kan. Lain. Nah, ini getaran iman tuh beda, unik dia, unik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Nah, pendalamannya di Quran surah ke-4 ayat 103. Di ujungnya tuh, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa terjemahan bebasnya itu, ya, fa idza qadaytumus salata, ya, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lihat ujung ayatnya. Terjemah bebasnya begini. Orang beriman itu pasti sadar waktu sholat. Oke? Telah ditetapkan oleh Allah kewajiban waktunya. Nah, orang beriman itu tahu waktu sholat. Tapi menyikapi sifat tahunya ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh jam berapa, teman-teman? 442, 448, 445. Terjadi perbedaan pendapat tentang waktu sholat subuh. Ini menunjukkan Anda dari daerah yang berbeda-beda. Ya, alhamdulillah bisa kumpul di sini ya. Semoga Allah berkahi. Oke, kita ambil 445. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 4.45. Begitu dipanggil, kita langsung atau Anda langsung sadar, ya Allah sudah adzan, saya siap-siap. Begitu dipanggil, saat dipanggil siap-siap. Itu imannya standar. Standar. Ya. Yang penting masih bisa bikin berdiri kan? Standar. Ya, 4.45. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun, wudhu, siap-siap sholat. Iman stand. Nah, teman-teman kerja, ada syuting, ada pekerjaan jam 7. Terus Anda datang jam 7, standar nggak? Standar. Teman-teman kuliah, misalnya masuk jam 7, datang jam 7, standar nggak? Kalau Anda datang jam 6, hebat. Kalau datang jam 3 ke kampus, terlaluan. Belum dibuka udah di situ dia. Baik. Oke, 4.45 dipanggil, jam 3 sudah bangun. Itu imannya tinggi, dekat dia dengan Allah. Saya pengen sebelum mengerjakan yang wajib saya siap, maka warming up dulu dia. Tahajud, istighfar supaya subuhnya optimal. Itu iman kuat. Ya, tapi ada juga generasi atau kondisi yang menunjukkan realitas sebaliknya. 4.45 dipanggil, 5.44 dia baru sadar gitu. Ya, gitu. Nah, ini tipis. Nah, ini sebelum masuk Ramadan, kondisinya akan ditemukan. Nanti ketika iman disandingkan dengan puasa, kutiba alaikumus. Nah, menyikapi puasa itu, standar iman itu berlaku. Bagi orang yang imannya kuat, dari jauh hari sudah berharap, ya Allah, kapan tibanya, tanggal berapa puasanya. Bahkan ada orang yang baru tuntas Ramadan tahun lalu, sudah berharap Ramadan lagi. Yang standar biasa aja, sekarang biasa aja, nanti pas waktunya puasa saya puasa. Gitu. Ada yang ketika akan dekat, ya Allah kok cepat amat ya puasanya. Kapan bukanya, kapan sahurnya? Ya baru buka udah ngelihat sahur, baru sahur udah nyatur jadwal buka. Dan nanti kalender akan turun. Sudah berapa hari puasanya nih? Puasa tinggal sekian hari gitu kan, dihitung. Motivasinya pengen cepat selesai. Kan? Hebatnya gini, inilah indahnya Allah. Dan di sini kita diminta meneladani sifat Allah. Ya, cuma dengan satu huruf. Ya, perhatikan kedalaman, kita ngajinya pakai ilmu balaghah namanya. Di ilmu balaghah itu ada begini. Ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Ma'ani itu memilih kata, diksi yang sesuai dengan objek yang kita hadapi. Kapan sopan, kapan standar, kapan tegas dan sebagainya. Bayan mengungkap satu kalimat sehingga mudah dimengerti oleh lawan bicara.
Badi menyampaikan kalimat yang jelas dan indah sehingga nyaman diterima lawan bicara. Menyampaikan tidak terasa digurui, mengutarakan tidak terasa kalau diajari. Itu badiah. Nanti babnya ada di rumah tangga. Ya, sayang kamu cantik deh, itu biasa. Tapi kalau pakai badi, masya Allah, sayang sini deh. Kenapa? Coba lihat ke atas. Rembulan aja kalah sama aura cantikmu malam ini. Nah, itu badiah. Ya. Yang terjadi kan lain, orang nggak banyak belajar kan, itu ada dalam Islam. Yang ada kan kukira hari Minggu ternyata hari Rabu, kukira kau menunggu ternyata cari yang baru. Awal ini. Oke, nah Allah cuma pakai satu kata aja, ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Hei hambaku, yang engkau merasa punya iman, aku tahu kualitas imanmu itu masing-masing berbeda. Ada yang tipis merasa jauh dariku, ada yang standar, ada yang kuat. Aku berikan satu anugerah dengan rahmatku, ibadah Ramadan, yang dengan itu aku tidak peduli berapapun kualitas imanmu. Yang lemah, aku akan naikkan standarnya sehingga menjadi kuat. Yang menengah semakin lekat, yang dekat semakin mendekat. Itulah anugerah yang Allah berikan di pembuka ayat di awal Ramadan. Jadi awal Ramadan Allah berikan modal ke semua manusia yang beriman, semuanya semangat menunaikan ibadah Ramadan. Awal Ramadan, catat. Pembuktiannya nanti lihat. Nanti malam pertama puasa, masjid manapun penuh. Awal Ramadan, catat itu. Nih. Awal. Yang nggak pernah ke masjid bisa sab pertama tuh. Maaf tapi jangan disimpulkan demikian ya. Itu contoh saja. Yang nggak pernah pegang mushaf bisa khataman. Ya, awal Ramadan semua semangat. Cuma kalau kita tidak siapkan persiapan yang Nabi hadirkan sejak Sya'ban, nanti modal yang Allah berikan tidak bisa dijaga sampai akhir. Ini yang menunjukkan dan selalu melahirkan kisah klasik setiap Ramadan datang. Pertengahan kan terjadi kemajuan kan, sabnya maju tuh, ya kan? Akhir Ramadan makin maju kan, ya kan? Orientasi orang udah mudik kan, dan dia tidak menyiapkan mudik akhiratnya. Itu problemnya. Karena itu sejak Ramadan Nabi menyampaikan sebuah pesan agar setiap umatnya menyiapkan kurikulum Ramadan sebelum memasukinya, supaya jelas kegiatan apa yang direncanakan saat masuk Ramadan. Jadi nggak ada yang bingung malam pertama apa yang dikerjakan, paginya apa, kegiatannya apa, tengah-tengah apa, targetnya apa, sampai terakhir. Sehingga nanti ukuran keberhasilannya apa sampai finish. Baik. Nah, secara singkat ada 5 program, 5 kurikulum, 5 agenda yang di-highlight oleh Nabi untuk disiapkan sejak Sya'ban. Dan kita ada 1 hari untuk merumuskan itu semua, lalu mencapai target saat Ramadan tiba di tahun ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah ya. Nah, tidak cukup dengan amin, saya sebutkan dulu, kita bahas dulu ya. Oke. Kita masih ada waktu kurang lebih hampir 12 atau 15 menit ke depan. 1. Meningkatkan sholat. Pelan-pelan ya. Meningkatkan sholat. 2. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. 3. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. 4. Memperbanyak doa. 5. Memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Ini 5 agenda pokok yang mohon dengan sangat optimalkan saat Ramadan, sesuai kemampuan kita masing-masing. Baik, yuk kita detilkan dengan cepat. Memperbanyak sholat. Saya berikan ukuran standar saja ya. Standar. Jadi nanti dalam sehari usahakan dijaga yang standar ini. Sehari itu maksudnya siang malam. 40 rakaat. Berapa rakaat? 40, oke ya. Kita pecah dulu. 40 ini 17 yang fardu, yang salat wajib, subuh sampai isya ya. Oke, rumusnya cepat. 24-4-3-4 ya. 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke. Baik. 17 jumlahnya. 2.
12 rakaat sunnah rawatib. Oke? Rawatib itu dari kata ratib atau tertib, yang nempel dengan yang fardu, tersusun dengan yang fardu, bisa sebelum bisa setelah. Oke? Jumlahnya 12. Yang terakhir ya, 11 rakaat sholat malam, yang nanti kita sebut dengan tarawih. Nanti kita jabarkan ya. Saya sebut standar itu, kalau nanti pengen 23 boleh, pengen 39 boleh. Saya ambil yang paling standar untuk memudahkan. Baik, 17 tambah 12 29 tambah 11 40 kan? Baik ya. Oke, nanti kita rincikan ya satu-satu. Manfaatnya apa? Kalau kita sholat sekarang, sholat fardu, dapat pahala. Sekali sholat 10 kebaikan ya. Pahala itu nanti ditampakkannya saat akan meninggal, baru ditampakkan. Kalau teman-teman ngaji surat At-Tahrim, surah ke-66, ada 12 ayat, 5 sifat. Ketika masuk ayat 11 sampai 12, itu kan ada kalimat yang viral dari Sayyidah Asiyah, istrinya Firaun. Ketika akan dieksekusi, lalu diikat di tiang, akan dieksekusi, beliau berdoa. Doanya viral, dan ini jadi sanad doa ya. Jadi teman-teman kalau ingin dimudahkan dengan amalnya saat sakaratul maut dan ditampakkan hasilnya saat pulang kepada Allah, itu bisa digunakan sanad doanya. Rabbi benili indaka baitan fil jannah ya, wa najjini min fir'auna wa amalih. Ini kisahnya beliau. Jadi ketika akan dieksekusi, beliau mengatakan gini, ya Allah, dengan segala perjuanganku menjaga imanku, mohon buktikan dan hadirkan janjimu untuk membangunkan istana untukku di surga, dan tampakkan menjelang wafatku supaya aku dengan itu tidak merasakan kejiknya hukuman Firaun. Ditampakkanlah oleh Allah istana surganya. Ketika itu senyum, saat senyum itulah komen Firaun. Kita langsung dislike aja gitu ya. Jadi begitu komen, ini perempuan bla bla bla, saya tidak bisa mengungkapkannya, mau dibunuh kok masih sempat tersenyum. Jadi dia melihat fisiknya, tidak melihat apa yang dirasakan secara spiritualnya. Jadi begitu senyum, meninggal dalam senyumnya. Dia tidak merasakan hukuman Firaun. Diwafatkan dalam keadaan demikian. Nah, itu yang dimaksud husnul khatimah. Husnul khatimah itu saat mau meninggal, itu ditampakkan surganya hasil ibadahnya. Itu dikonfirmasi di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu sifat tumakninah. Tumakninah itu dalam ibadah. Ruku tumakninah, sujud tumakninah. Tumakninah membentuk sifat mutmainnah, jiwa yang tenang. Nanti saat dipanggil pulang, jiwanya pulang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aku ridho dengan amalmu, engkau ridho dengan pemberianku. Apa pemberian Allah itu? Fadkhuli fi ibadi, karena engkau ibadah, punya sifat ibad. Wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Ini surgamu nih, dibentangkan. Itu yang menyebabkan orang senyum meninggal. Ada yang baca Quran sesuai kebiasaan, ada yang sedang sholat, sujud tanpa surga meninggal. Mau begitu? Nanti zuhur sebentar lagi ya, kita sholat. Kalau belum ajal belum tentu ya. Ada yang sedang mengajar senyum, ada yang sedang belajar senyum, ditampakkan. Itu sifatnya gitu ya, sifat bagiannya. Nah, saya balik ke aspek tadi. Sholat itu yang standar kita menunaikan setiap wajib, dapat pahala kebaikan, nanti ditampakkan saat akan pulang. Kalau di hari biasa 10 itu begini, jangan 1, 2, 3, bukan begitu ngitungnya. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kalau teman-teman tunaikan berjamaah, kali 27 lagi. Kalau ditunaikan di masjid, kali 25. Itu gambaran pahalanya. Jadi sayang kalau nggak ke masjid, minimal jamaah. Oke? Kalau Ramadan, kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi jangan terlambat ya, yang 17 itu sholat fardu. Sholat sunnah yang tadi 12 itu menyempurnakan yang fardu. Jadi kalau ada yang kadang subuh rakaat pertama fokus, rakaat kedua sudah mulai ingat kreditan, ingat jemuran, kan macam-macam. Itu yang menutupi itu sholat sunnah tadi yang 12 rakaat. Tutup semua. Khusus untuk Ramadan ditambahkan kemuliaannya. Di luar Ramadan kalau konsisten dijaga sampai meninggal 12 rakaat itu, Allah langsung perintahkan malaikat bangunkan istana di tepian surga untuknya. Hadisnya sahih di At-Tirmidzi. Man shalla 12 raka'atan
arba'an qabla dhuhri, raka'ataini ya ba'daha, raka'ataini ba'dal maghrib, raka'ataini ba'dal isya, raka'ataini qabla subhi, buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Aku akan jamin dari kalimat Nabi, orang yang konsisten menunaikan 12 rakaat yang mengiringi salat fardu siang atau malam sampai meninggal dunianya, hadiahnya dari Allah dibangunkan satu istana di tepian surga. Itu di luar Ramadan. Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Khusus untuk salat malam, tarawih, qiyamul lail. Inilah keutamaan yang paling banyak. Untuk itu izin saya detilkan di sini, memanfaatkan waktu yang kurang lebih kita ada 5 menit sampai ke zuhur. Teman-teman, salat malam itu begitu diputuskan besok Ramadan, malamnya kan tarawih ya, dimulailah paket Ramadan. Orang menduga Ramadan itu mulainya saat puasanya. Ternyata Allah langsung declare Ramadan itu satu paket siang dan malam. Dimulai malamnya, malamnya sholat, siangnya puasa. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa, malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187 di ujung ayatnya. Thumma atimmus siyama ilal lail. Ya uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum fal'ana bashiruhunna. Itu kan? Kemudian wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Gitu. Kan puasa sampai maghrib kan? Ya, awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. Jadi tarawih itu sepaket. Nah, keutamaan tarawih, dan itu amal pertama di Ramadan. Kalau kita baru menunaikan saja salam 2 rakaat dan mengerjakan apa yang Nabi tunjukkan, semua dosa yang pernah dilakukan gugur seketika. Semua. Catat ini, semua dosanya gugur. Tapi saya klarifikasi dulu ya, catatan ini penting. Kecuali utang. Utang tetap dibayar, tidak lunas ya. Ya, ini catatan ulama hadis. Catatan ulama hadis. Jadi kalau ngaji hadis ini ada catatan khusus di situ. Yang digugurkan adalah dosa, bukan utang, kata para ulama tuh. Ya, jadi jangan disimpulkan, dan Anda tidak usah terlalu dramatis. Akhi, ya Allah aja menggugurkan dosa, masa Anda nggak bisa menggugurkan utang deh. Oke, yuk kita mulai. Yang kita bahas namanya 2 teknisnya, 3 aja. Yang ketiga doanya. Masih ada waktu? Ya, insya Allah sebentar ya. 1, apa namanya? Salat apa? Oke. Namanya itu sebetulnya dari Nabi itu isyaratnya qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Dalilnya apa? Al-Bukhari nomor hadis 37. Al-Bukhari nomor hadis 37. Di hadis Muslim nomor hadis 759. Oke, penyampai riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bunyi hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man, siapapun, teman-teman, kalau ada kata man itu sifatnya personal, tapi dibuka secara general. Cara menyikapinya, posisikan kalimat itu untuk kita secara personal, dipersonifikasikan. Misal gini, saya baca hadis itu, man qama ramadhana, saya yang baca, rasakan Rasul itu berbicara pada kita, hei Adi Hidayat. Jelas ya? Kembalikan ke diri kita. Siapapun. Saya kurang sepakat dengan terjemahan barang siapa. Ya, saya sampai sekarang mencari itu barang punya siapa, nggak ketemu gitu. Ya, saya lebih enak dengan siapapun. Siapapun yang menunaikan qiyam Ramadan. Oke? Salatnya disebut qiyam Ramadan. Qama Ramadhana. Qama itu derivasi. Ya, nanti turunan dari sini ada aqama, yuqimu, iqamatan, yuqimuna, aqimu. Artinya menunaikan dengan sempurna sesuai kemampuan. Lebih simpel lagi, serius, sungguh-sungguh.